Sejawat sekalian yang kami hormati, pembicara terakhir pada sesi kedua ini dan pada acara webinar ini adalah Prof. Linda Roti. Prof. Linda Roti juga dari Manado, dari Unsrat, dari Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam. Prof. Linda akan membawakan tentang bagaimana pengalaman klinis penggunaan ruxolitinib pada kasus-kasus polycythemia vera. Saya persilahkan Prof. Linda Roti, waktunya 20 menit. Sebelum Prof. Linda mulai, kami ingatkan, kami sudah menerima beberapa puluh pertanyaan. Silakan yang akan mengirimkan pertanyaan, ya, sehingga pada waktu diskusi nanti kita bisa langsung masuk ke acara diskusi. Silakan, Prof. Linda Roti. Terima kasih, Bapak Moderator, Dr. Andi Fahrudin, serta teman sejawat sekalian, para pembicara sebelumnya, Dr. Tuti, sahabat saya, Dr. Dimas, juga Dr. Harlinda. Selamat siang. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta juga para peserta webinar pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba membawakan pengalaman klinik diagnosis polycythemia vera dengan menggunakan obat ruxolitinib. Mungkin ini outline saya. Selanjutnya kita tahu bahwa pada polycythemia vera itu ternyata terjadi banyak mutasi. Yang sekarang ini sudah kita periksa dan sudah kita dalami bersama, yaitu mengenai mutasi dari Janus kinase 2 yang paling banyak 90-95% pada V617F dan juga ada pada exon 12. Baiklah, kasus polycythemia vera sebenarnya banyak, tetapi yang kami melakukan pemeriksaan JEP2 dan terdeteksi itu ada 5 kasus. Dan dari 5 kasus ini, ada 2 kasus yang telah kami terapi dengan ruxolitinib. Kasus yang pertama, ini adalah kasus seorang laki-laki umur 53 tahun. Pasien ini dikonsulkan dari Poliklinik Polda, di mana dia sering cepat lelah dan sakit kepala, dan oleh dokter yang ada di poliklinik tersebut telah diberikan obat simptomatik untuk sakit kepala yang dia alami. Dan ternyata setelah diperiksa laboratoriumnya itu sangat sesuai dengan suatu polycythemia vera, yaitu terjadi peningkatan hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kemudian pasien ini saat datang dilakukan anamnesis tentunya, dan tidak ada penyakit-penyakit komorbid. Juga walaupun dia seorang pria, dia ini bukan seorang perokok. Kemudian pada pemeriksaan fisik, saya menemukan adanya splenomegali Suffner 1, dan ini adalah gambaran laboratorium pertama yang saya temukan. Dan kemudian pada hapusan darah memang sudah sesuai dengan suatu polycythemia vera. Sehingga pasien ini dilakukan flebotomi 2 kali per minggu dengan target hematokrit adalah 45%. Pada bulan Desember, 1 bulan kemudian, pasien ini datang mengeluh terjadi lebih tidak terasa enak pada kuadran kirinya. Kemudian limpanya ternyata sudah lebih membesar, Suffner 2, dan sudah dilakukan flebotomi 8 kali, sehingga diputuskan untuk dimulailah pemberian hidroksiurea 3 kali 500 mg bersama-sama dengan aspirat. Dan ini adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan hematokrit 54 dan trombosit 809.000. 1 bulan kemudian, pasien ini datang juga dengan mengeluh terasa nyeri pada daerah limpanya. Kemudian akhirnya pemeriksaan laboratorium yang ditemukan adalah hematokrit 60, leukosit dan trombosit itu lebih meningkat, sehingga kami memutuskan untuk memeriksa JEP2.
sambil menunggu pemeriksaan JEK2, maka pengobatan pasien ini tetap dilanjutkan dengan hidroksiurea dan aspilet. Dan juga pada bulan Januari tersebut ternyata sudah ada pemeriksaan JEK2-nya dan memang ada mutasi, sehingga kami rencanakan untuk pemberian ruxolitinib. Sambil menunggu obat ruxolitinib, hidroksiurea dilanjutkan, dan 10 hari kemudian ternyata pasien sudah bisa membeli ruxolitinib dengan inisiasi terapi 2 kali 10 mg, dan pada saat itu hematokritnya adalah 57, leukositnya 21.000, dan trombositnya itu 767.000. 1 bulan kemudian, pasien datang masih dengan menggunakan ruxolitinib dengan hematokritnya masih 54 dengan trombositnya 556.500, splenomegali sudah menjadi Schuppner 1 dan tidak ada efek samping yang ditemukan ataupun dikeluhkan oleh pasien ini. Dan selama bulan Maret sampai April, pasien masih menggunakan ruxolitinib dan dengan tanpa efek samping, dan pada posisi bulan April, hematokritnya sudah 43 dan trombositnya 455.000. Oleh karena pandemi COVID-19, pasien ini tidak pernah kontrol lagi selama bulan Mei sampai Agustus 2020. Dan kemudian tanpa disengaja ketemu dengan pasien di suatu lokasi, dan pasiennya itu memang sudah sangat baik kondisinya kalau dilihat sepintas, dan akhirnya dia melakukan pemeriksaan kembali ke poliklinik dan ditemukan memang limpa itu sudah tidak teraba, dan memang untuk obat ruxolitinib dia hanya mampu membeli untuk 3 siklus. Dengan hasil terakhir yang ada pada bulan September tahun 2020 ini, hematokritnya adalah 43 dan trombositnya itu adalah 325.000. Kasus kedua adalah seorang wanita yang sudah terdiagnosa polisitemia vera sejak tahun 2017. Dan sejak itu, dia telah dilakukan flebotomi 2 kali per minggu, kemudian sudah diberikan hidroksiurea sampai dosis 4 kali 500 mg di tempat daerah asalnya, yaitu di Gorontalo. Saat dia bertemu pada bulan Agustus, dia merasakan sakit kepala yang menyolok, menonjol, kemudian ternyata ada gangguan pada abdomen, terutama pada daerah kiri, itu dialami pasien itu sejak bulan Juni tahun 2019. Dan sejak tahun 2019, dari 2017 dengan menggunakan hidroksiurea, menurut pasien, hematokritnya itu tidak pernah turun karena pasien ini sudah sangat sudah sangat mengenal penyakitnya. Hematokritnya itu tidak pernah turun, dengan trombositnya itu juga cenderung meningkat. Dan ini yang saya temukan pada pasien tersebut saat ketemu bulan Agustus, yaitu dengan adanya splenomegali Schuppner 2, kemudian dengan hematokritnya 51,2 dan trombositnya itu adalah 771.000. Sehingga pasien ini kami planningkan untuk pemeriksaan JEK2, dan pada bulan Oktober sekitar, jadi dari pertama bertemu Agustus, nanti Oktober dia balik lagi dengan adanya mutasi JEK2 exon 12. Sehingga pada saat itu sudah diplanningkan untuk diberikan ruxolitinib. Pada saat itu hematokritnya 54, dia naik lagi, dan trombositnya itu adalah 788.000. Pada bulan November, pasien sudah bisa mendapatkan obat ruxolitinib 2 kali 10 mg dengan hematokritnya pada saat itu 54, trombositnya 788.000. 1 bulan kemudian, pasien mengeluh sudah tidak ada lagi keluhan seperti abdominal discomfort, pusing atau sakit kepala, dan pada pemeriksaan laboratorium, pada pemeriksaan fisik splenomegali Schuppner 1,
dengan hematokritnya masih 53 dan trombositnya itu adalah 575.000. Pada bulan Januari tahun 2020, pasien datang berobat tidak ada keluhan dengan limpah yang sudah tidak teraba, tapi hematokrit masih 48 dan trombosit 565.000. Dan obat ruxolitinib, pasien pulang ke Gorontalo, kemudian dia tetap mengkonsumsi obat ruxolitinib dengan ketemu pada akhirnya bulan Juni tahun 2020, tidak ada efek samping, pemeriksaan fisik semua normal, dengan data laboratorium yang ada terakhir bulan Juni tahun 2020 adalah hematokrit 41 dan trombosit 350.000. Pasien ini mendapatkan obat ruxolitinib oleh karena dibiayai oleh perusahaan listrik negara. Dan sekarang mungkin sudah tidak lagi karena mungkin hanya mendapat jatah sampai 6 bulan. Mudah-mudahan hematokritnya ini tetap stabil sampai mungkin lama ya, mudah-mudahan. Kita masuk pada diskusi. Kita seperti tadi Dr. Halinda katakan bahwa kriteria diagnosis ini sebenarnya harus ditemukan 3 kriteria mayor dan 2 mayor 1 minor. Di kami mendapatkan 2 kriteria mayor. Untuk serum erythropoietin level memang tidak bisa kami lakukan di sini dan tidak tahu di luar, cuma mendapat penjelasan bahwa ini memang harus dikirim keluar dengan biaya yang lumayan mahal. Kemudian juga gejala-gejala yang ada pada pasien ini mungkin sangat sesuai dengan karakteristik klinik dari polycythemia vera, dan juga yang sangat saya lihat pasien ini dengan adanya suatu splenomegali. Padahal dikatakan bahwa secara khas pada polycythemia vera, splenomegali itu akan muncul pada fase lanjut. Tetapi pada pengobatan sebentar kita lihat tadi sudah dijelaskan dengan ruxolitinib, ternyata pada minggu ke-4 dan minggu ke-8 kita sudah tidak menemukan lagi splenomegali. Diagnosis polycythemia vera ini, jadi berdasarkan slide sebelumnya, memang ini jelas, jadi sesuai adanya splenomegali, dan tentunya ditemukan peningkatan daripada hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Juga untuk blood smear sangat sesuai dengan polycythemia vera, kemudian ada mutasi daripada JAK2. Pengobatan polycythemia vera sudah diterangkan tadi oleh Dr. Harlinda. Tentu kita harus menurunkan hematokrit itu sampai kurang dari 45% agar supaya kita bisa menurunkan risiko untuk terjadinya komplikasi trombosis. Dan ini juga tadi sudah diterangkan berbagai macam pengobatan yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien dengan polycythemia vera. Jadi untung sekarang kita sudah bisa mendapatkan obat untuk sebagai JAK2 inhibitor, di mana ini 90-95% terjadi pada kasus-kasus polycythemia vera. Ini adalah mekanisme aksi daripada ruxolitinib. Jadi dengan memberikan ruxolitinib maka kita akan menghambat overaktivasi daripada JAK2. Dengan efek terapinya tentu kita bisa mengkontrol hematokrit, mereduksi gejala-gejala, mereduksi juga splenomegali, dan tentunya itu semua kita akan menurunkan kecenderungan untuk terjadi suatu komplikasi trombosis. Sebenarnya ruxolitinib ini diharuskan atau diindikasikan pada pasien-pasien dengan resisten atau intoleran. Resisten pada 2 kasus saya ini itu digolongkan pada resisten karena yang pertama adalah dia sudah menggunakan hidroksiurea sekian lama dengan dosis 4 kali 500 mg, sedangkan juga kasus yang pertama itu terjadi suatu nyeri yang hebat pada daerah limpa. Jadi sehingga kita memutuskan untuk melakukan pengalihan terapi ke ruxolitinib. Jadi pasien ini pada kasus 1 sudah menggunakan
hidroksiurea sekitar 2 bulan dan ada nyeri pada daerah limpa, dan juga setelah diperiksa JEK2-nya itu positif sehingga bisa mendapatkan ruxolitinib. Dan pada bulan pertama tidak ada keluhan, gambaran laboratorium juga normal, dan splenomegali Suffner 1. Dan pasien menggunakan ruxolitinib sampai sekitar 3 bulan, dan akhirnya dengan gambaran laboratorium yang sudah kita lihat tadi, dan juga pasien lost kontak, nanti ketemu pada 6 bulan kemudian pada bulan September tahun 2019. Pada kasus yang kedua, dia sudah resisten hidroksiurea, sudah sejak tahun 2017, kemudian dengan dosis 4 kali 2 gram per hari, sehingga dengan ditemukannya mutasi JEK2 pada pasien tersebut, maka kita sudah memberikan ruxolitinib 2 kali 10 mg. Juga pada bulan pertama, ini yang kita dapatkan, tidak ada gejala pada pasien ini, laboratoriumnya juga itu normal, dan beruntung pasien ini bisa dibiayai sampai 6 bulan. Jadi akhir bulan ke-6 itu tanpa ada gejala dan efek samping. Dan ini semua mungkin kita akan lihat jadi berdasarkan respons trial. Jadi memang kalau melihat dari respons trial ini dikatakan pada baseline sampai minggu 32. Dua pasien saya ini hanya mungkin sekitar 4 sampai 8 minggu sudah mendapatkan terkontrolnya hematokrit dan respons daripada limpa yang menurun ukurannya. Juga pada gejala-gejala juga jelas juga di sini bahwa memang akan terjadi perbaikan dengan obat ini juga sesuai dengan 2 kasus yang saya laporkan ini. Begitu juga dengan efek samping. Jadi efek samping memang pada pasien ini tidak terjadi anemia, gejala-gejalanya juga itu baik semua. Jadi dan memang kalau di respons trial ini memang untuk gejala yang efek samping yang muncul baik pada ruxolitinib maupun pada BAT juga itu tidak terlalu berbeda. Dan respons tadi ini mereka mengcompare standar terapi dengan ruxolitinib, dan ternyata ruxolitinib ini memperbaiki hematokrit, menurunkan ukuran splenomegali, kemudian memperbaiki simptom yang berhubungan dengan polisitemia vera, dan juga tentunya terjadi kecenderungan untuk menurunkan kejadian trombosis. Jadi konklusi pada kasus saya ini, jadi diagnosisnya adalah polisitemia vera dengan mutasi JEK2 dengan menggunakan ruxolitinib, maka gambaran laboratoriumnya itu dan gambaran fisiknya itu kembali ke normal, dan tidak ada efek samping baik hematologi maupun non-hematologi yang ditemukan pada 2 kasus ini dengan menggunakan ruxolitinib. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Linda Roti yang telah membawakan tentang clinical experience with ruxolitinib pada pasien-pasien polisitemia vera di Manado. Jawab sekalian, berarti 4 pembicara pada sesi pertama dan kedua sudah selesai. Kita akan masuk ke babak diskusi. Kami mohon kesiapan dari para pembicara. Dr. Tuti, Dr. Dimas sudah siap semua, Dr. Halinda Harun dan Prof. Linda Roti ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dulu dengan 2 pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Dr. Finley Septianto untuk Dr. Tuti. Pertanyaannya ada 3. Apakah di dalam perjalanan myelofibrosis dan terapinya bisa terjadi mutasi BCR-ABL dan berapa persen mutasi terjadi? Pertanyaan yang kedua adalah pada penelitian COMFORT 1 dan 2, ruxolitinib dikatakan bisa menurunkan
lien sampai 35%. Pertanyaannya, apabila ruxolitinib di stop, apakah limpanya akan membesar kembali? Dan yang ketiga adalah, apa yang penting di dalam follow up selama penggunaan ruxolitinib? Itu dari Dr. Finley untuk Dr. Tuti. Ada pertanyaan kedua dari Dr. Dian Pratiwi untuk Dr. Dimas. Pertanyaannya, kapan waktu yang terbaik untuk transfusi packed red cell maupun platelet concentrate pada kondisi-kondisi anemia dan trombositopenia pada pasien myelofibrosis? Saya kira dua pertanyaan itu dulu. Saya persilakan Dr. Tuti dan Dr. Dimas. Terima kasih atas pertanyaannya Dr. Finley. Yang pertama saya jawab adalah pada comfort 1 dan comfort 2, ruxolitinib terbukti bisa memperkecil ukuran lien bila dibandingkan dengan sebelum dilakukan terapi. Tapi bagaimana apabila di stop ya atau discontinue? Dihentikan. Nah, ternyata dari penelitian itu apabila dihentikan maka terjadi kekambuhan, bukan hanya kembali lagi ke lien yang lebih besar, tapi juga gejala sistemik juga akan kembali seperti mudah lelah, cepat kenyang, demam, batuk dan sebagainya itu ya. Jadinya bisa membesar kembali di saat penghentian yang belum waktunya. Yang kedua, bagaimana cara memfollow up pada pemberian terapi ruxolitinib? Follow up-nya ada dua, di samping manfaat dari terapi itu sendiri, tentunya follow up terhadap efek samping yang ada. Kalau follow up manfaat dari terapinya tadi seperti pada penelitian comfort 1 atau comfort 2, maka di minggu 24 ya pada comfort 1 diharapkan pengecilannya udah lebih dari 35%. Sedangkan evaluasi untuk efek sampingnya, efek samping hematologi yang tersering adalah terjadinya anemi atau trombositopeni. Maka apabila aneminya sampai mencetuskan suatu gejala hemodinamik, tentunya diberikan transfusi. Begitu juga trombositopeni, kalau sampai ada manifestasi pendarahan, maka diberikan terapi suportif dan tanpa menghentikan dari ruxolitinib ini sendiri. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa bisa ini PV atau myelofibrosis atau TE itu bertransformasi ke BCR-ABL? Dari literatur yang ada, baik myelofibrosis, polisitemia vera atau trombositose esensial, dia akan bertransformasi ke namanya amek leukemia atau akut megakariositik leukemia. Hal ini terjadi karena adanya mutasi-mutasi non-drive seperti adanya mutasi gen ID1, ID2 atau SRSF2 ya. Jadinya bisa bertransformasi ke leukemia, yaitu jenisnya adalah amek leukemia atau yang disebut juga AMLM7. Mungkin begitu, Dok. Terima kasih. Ya. Makasih Dr. Tuti ya. Begitu ya. Dr. Finley jawabannya. Silakan Dr. Dimas, pertanyaannya dari Dr. Dian tadi. Kapan waktunya? Terima kasih, Dok. Jadi untuk kapan kita mulai transfusi, saya kira tadi sudah sempat dijawab juga sedikit oleh Dr. Tuti. Jadi saya kira untuk indikasi transfusi baik platelet maupun trombositopenia pada pasien-pasien dengan myelofibrosis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan indikasi transfusi secara umum ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan anemia kita lihat apakah ada tanda-tanda dekompensasi atau mengganggu hemodinamik, apakah dia sudah mulai sangat
mudah lelah, kemudian palpitasi yang sangat mengganggu atau sudah mempengaruhi tanda-tanda hemodinamik yang bisa kita lihat. Yang paling mudah kita bisa lihat itu adalah kalau memang dia sudah seperti itu bisa kita berikan transfusi. Lagi keputusan untuk memberikan transfusi itu harus ada secara klinis pasiennya. Jadi bukan hanya melihat dari HB saja. Karena apalagi pada orang myelofibrosis pasien sudah berada meransasi sehingga belum tentu harus dilakukan buru-buru transfusi. Ada beberapa literatur ini bahkan di encourage untuk dilakukan tadi dulu terhadap kondisi pasien, apakah zat-zat esensial ada yang bermasalah, bisa juga diberikan EPO, walaupun EPO ini masih ada beberapa pendapat juga ya. Kemudian begitu juga untuk trombositopenia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tuti. Saya kira kita lihat apakah ada tanda-tanda pendarahan spontan pada pasien-pasien yang mengalami trombositopenia. Kalau tidak, kita watch and wait saja, kita lihat saja. Bahkan sampai kecuali misalnya pada pasien yang membutuhkan tindakan khusus, yang tindakan invasif atau itu yang membutuhkan trombosit harus segera diperbaiki. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda pendarahan spontan, kita nggak perlu buru-buru juga. Kira seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Dimas. Sebelum kita beralih pada pembicaraan ketiga dan keempat, ada pertanyaan lagi dari Dr. Nyoman Yogi untuk Dr. Tuti Hadian. Bagaimana mekanismenya mengapa pada myeloproliferatif neoplasma bisa terjadi berbagai macam variasi, terjadi berbagai keadaan transformasi. Dan yang kedua untuk Dr. Dimas dari Dr. Purnamasari, pada kasus-kasus myelofibrosis yang asimptomatik, salah satu maaf Dr. Farudin masih ter-unmute. Nggak kedengaran. Maaf Oh, ya. Dr. Farudin. Ya. Masih. Ya, kami ulangi ya. Ada pertanyaan dari Dr. Nyoman Yogi untuk Dr. Tuti. Bagaimana mekanismenya sehingga pada myeloproliferatif neoplasma bisa terjadi berbagai variasi dan banyak transformasi. Dan yang kedua dari Dr. Purnamasari untuk Dr. Dimas, pada pasien myelofibrosis asimptomatik, salah satu pilihan tindakan kita adalah wait and see. Apa yang dilakukan pada saat wait and see? Silakan, Dr. Tuti dan Dr. Dimas. Terima kasih, bagus pertanyaannya Dr. Yogi. Akan saya coba menjawab bagaimana mekanismenya bahwa pada penderita myeloproliferatif neoplasma ini bisa bermacam-macam jenis fenotipenya. Seperti tadi di slide dikatakan bahwa myeloproliferatif neoplasma ini berdasarkan pertama adalah berdasarkan ada tidaknya fusi gen BCR-ABL, jadinya intinya bahwa kenapa bermacam-macam fenotype atau penyakit kepada myeloproliferatif neoplasma karena dipengaruhi banyak gen yang mutasi. Yang pertama adalah adanya fusi gen BCR-ABL. Apabila terjadi fusi gen BCR-ABL, maka akan teraktivasi proliferasi dan diferensiasi sel leukosit ya, sel leukosit, sehingga pada CML adalah yang sangat meningkat adalah leukosit, terutama adalah neutrofil. Selanjutnya apabila BCR-ABL tidak ada, masih ada gen-gen yang berperan di situ. Misalnya ada gen JAK, ya, gen JAK sendiri ada JAK1, JAK2, dan JAK3. Ada juga gen KARK atau kalretikulin, itu juga. Yang ketiga adanya MPL, adalah myeloproliferasi leukemia gen. Nah, 3 gen itu yang setelah diidentifikasi
apabila mengalami mutasi akan menimbulkan fenotipe atau penyakit yang berbeda. Contohnya saja, pada mutasi gen JAK2, terutama adalah ekson 14, nah itu ternyata fenotipenya adalah polycythemia vera. Sedangkan apabila triple positif artinya JAK mutasi, adanya mutasi juga gen CART atau gen MPL, maka fenotipenya trombositose esensial atau myelofibrosis gitu. Sehingga memang bermacam-macam tergantung dari gen apa yang mutasi dan terhiperaktivasi itu. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan dia gampang juga saling bertransformasi atau berpindah? Misalnya tadi pada kasus saya bahwa polycythemia vera maupun trombositose esensial itu bisa menjadi myelofibrosis. Hal-hal yang berpengaruh kenapa mereka saling bisa bertransformasi, ada beberapa yang menurut penelitian berperan di situ. Contohnya tadi adalah umur, ya. Semakin penderita itu umurnya lebih tua, maka akan gampang terjadi transformasi ke jenis lain. Di penelitian dikatakan kalau penderita itu umurnya lebih dari atau sama dengan 60 tahun, merupakan faktor risiko untuk mudah bertransformasi. Yang kedua adalah leukositosisnya. Semakin tinggi leukositosis pasien itu juga sebagai risiko untuk mudah terjadi transformasi. Dan selanjutnya mutasi gen JAK2 sendiri, ya. Gen JAK2 ini yang homozigot lebih mudah juga terjadi transformasi daripada yang heterozigot. Terapinya sendiri, pada terapi yang sitoreduksi, ternyata klorambusil merupakan mielosupresan yang paling gampang sebagai risiko untuk terjadinya pemicu transformasi antara phenotype lain ke phenotype yang lain. Dan yang terakhir adalah adanya mutasi gen non-drive, artinya selain mutasi gen 3 tadi, ya, gen J, gen CART, dan MPL itu ada namanya non-drive. Nah, mutasi seperti tadi gen ID1, ID2, SRSF2 maupun ASXL1. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan puas. Terima kasih. Silakan Dr. Didas mengenai myelofibrosis yang asimptomatik tadi. Ya, kasih dok. Jadi pertanyaan kedua tadi mengenai yang asimptomatik. Kapan kita akan memberikan terapi atau kapan kita mulai terapi? Jawabannya cukup simpel, jika simptomatik. Ya, jadi seperti tadi sudah kita ini, kalau kita lihat dari algoritma baik dari NCCN maupun ESMO, yang diperhatikan adalah gejala-gejala yang paling mudah kita lihat itu adalah gejala-gejala konstitusional. Apakah dia ada gampang demam, kemudian penurunan berat badan seperti itu. Dan yang kita bisa lihat lagi adalah parameter laboratorium. Yang kita lihat tadi gampang adalah apakah ada anemia, apakah ada mulai ada trombositopenia atau depositnya kita lihat gitu, ya. Nah, pada literatur juga disebutkan bahwa ternyata keparahan simptom itu tidak menandakan perjalanan penyakit dari myelofibrosis ini. Jadi kita perlu lihat juga bagaimana stratifikasi risikonya tadi, ya. Baik IPSS maupun yang dynamic, itu kita bisa lihat apabila dia lower risk gitu, dengan simptomatik kita sudah bisa langsung mulai terapi. Terapi bisa berupa suportif, atau kita bisa sudah mulai dengan terapi anti JAK2 seperti ruxolitinib. Cuma memang banyak tantangan dalam memulai terapi itu, salah satunya adalah
mungkin masalah ekonomi ya, karena kita tahu ruxolitinib ini memang tidak murah. Tadi ada pasiennya Prof. Linda juga sebutkan sampai ditanggung oleh perusahaannya. Ya, memang sampai saat ini kita tahu belum masuk di BPJS, dan untuk asuransi kesehatan juga baru. Memang ada beberapa yang dengan beberapa restriksi tertentu. Saya kira itu yang kita bisa ini kan jadikan patokan untuk kapan kita memulai terapi. Terima kasih, Dr. Dimas. Beralih ke pertanyaan untuk Dr. Harlinda Harun. Pertanyaan yang hampir sama dari Dr. Ahmad Rodli dan Dr. Dian. Untuk Dr. Harlinda, bagaimana sebetulnya kriteria kegawat darutan hematologi pada kasus-kasus polisitemia vera, esensial trombositemia, dan myelofibrosis? Bagaimana terapi emergensinya? Misalnya pada pasien polisitemia vera yang sesak, kita tahu tanpa kelainan paru-paru sebelumnya, apakah bisa langsung diberikan hidrasi untuk menurunkan viskositas darah? Itu pertanyaan pertama dari Dr. Ahmad Rodli dan Dr. Dian. Pertanyaan yang kedua untuk Dr. Harlinda Harun masih adalah pertanyaan Dr. Rahman, ini hampir sama dengan pertanyaan Dr. Andoko. Bagaimana kita tahu bahwa pasien itu sudah phlebotomy dependent dan apa tindakan untuk mengatasinya? Pada kasus-kasus polisitemia vera di mana terjadi resisten atau intoleran terhadap hidroksiurea, apakah bisa diganti mielosupresan lainnya? Terima kasih. Silakan Dr. Harlinda. Ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pada pasien ini, jadi kita sudah mendiagnosa adalah suatu pasien polisitemia vera yang masuk ke rumah sakit karena sesak. Saya tidak tahu, tapi saya berasumsi bahwa sesaknya itu karena HB-nya yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi mungkin itu tindakan pertama. Kita tentu tidak cukup hanya dengan hidrasi. Tentu kita sudah harus melakukan flebotomi. Tetapi kita juga harus melihat dulu pasien itu. Jadi apakah selalu kita mau lihat itu menstratifikasi dulu pasiennya. Apakah pasien ini masuk golongan high risk atau golongan low risk gitu ya. Kita melihat tentu umur. Nomor satu adalah umur. Biasanya kita melihat kalau dia pada umur tua, misalnya untuk hidrasi dan lain-lain itu sudah selalu kita harus lakukan. Tetapi biasanya kalau orangnya terlalu sangat amat sesak gitu, itu karena disebabkan karena terjadi hipervolume dari sel darahnya, eritrositnya. Tindakan pertama kita adalah kita bisa melakukan flebotomi, saya kira. Berapa lama flebotomi kita lakukan? Jadi langsung nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, bahwa flebotomi biasanya kita lakukan setiap 2 atau 3 hari sambil kita memonitor. Yang kita monitor adalah hematokritnya. Kita menganggap bahwa memang pasiennya adalah polisitemia vera, di mana HB yang sangat tinggi, polisitemia hematokritnya sangat tinggi. Jadi setelah 2-3 hari kita kita flebotomi ya sekitar 2-3 hari, kemudian kita follow up terus, kita follow up lanjut ya, yang harus setelah kita melakukan di mana follow up-nya yang kita perhatikan adalah hematokritnya. Kalau hematokritnya masih tetap tinggi, kita berpikir apakah tidak mungkin kita harus akan memberikan juga sitoreduksi pada orang-orang ini, terutama pada mereka yang berumur tua. Karena salah satu kita untuk memberikan sitoreduksi pada mereka adalah apabila flebotomi itu sudah lebih dari 2 kali per bulan. Jadi awal-awal boleh kita lakukan per 3 hari, kemudian sambil kita memonitor, tetapi kita harus melihat juga bahwa kalau flebotomi terus-menerus, gitu ya, kalau makin sering kita melakukan flebotomi, untuk terjadinya suatu defisiensi besi adalah sangat besar. Jadi barangkali untuk yang awal, kita flebotomi dulu, kemudian kita lihat 2-3 hari kemudian sambil kita memonitor hematokritnya. Kalau memang tetap tidak bisa, ya mungkin kita sudah bisa dengan sitoreduksi dengan hidroksiurea barangkali.
Ya, iya. Terima kasih, Dr. Harlinda Harun. Ini masih ada pertanyaan untuk Dr. Harlinda dari Dr. Fahrul dan Dr. Winnie. Ya. Pada pasien-pasien berusia lebih dari 60 tahun, pilihan kita flebotomi atau reduksi. Nah, kita tahu pada usia tua, kejadian trombotik itu sering terjadi. Apakah perlu diberikan profilaksi antikoagulan dan bagaimana wait and see pada keadaan tersebut? Pertanyaan terakhir adalah, ruxolitinib Jakafi diberikan sebagai terapi second line pada polisitemiya vera. Apakah ruxolitinib atau Jakafi bisa diberikan sebagai terapi first line dan apa syaratnya? Terima kasih, Dr. Harlinda. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau di atas 60 tahun, ya, jadi itu pasien adalah pasien high risk, kita bisa langsung memberikan sitoreduksi. Pada yang muda biasanya kita flebotomi dulu dan pemberian aspirin flebotomi. Tapi kalau yang sudah lebih tua biasanya kita langsung tapi kalau berdasarkan NCCN, kalau kita melihat yang high risk pun kita flebotomi dan aspirin. Kemudian kita monitor lagi, kalau tidak ada respons dengan pengobatan yang telah kita berikan, dapat kita memberikan sitoreduksi, yaitu hidroksiurea. Demikian. Kemudian yang ruxolitinib adalah first line, saya kira tidak, karena selalu satu, untuk mahal ya harganya. Gitu. Pasiennya Prof. Linda juga udah nggak beli lagi begitu ya. Dan memang berdasarkan guideline ruxolitinib itu adalah second line. Setelah tidak respons dengan pemberian hidroksiurea, jadi dia resisten maupun intoleran terhadap hidroksiurea, baru kita berikan ruxolitinib. Demikian. Ya, makasih Dr. Harlinda Harun. Pertanyaan kita beralih ke Prof. Linda Roti. Ada pertanyaan dari Dr. Muhammad Yusuf dan Yonatan. Pertanyaannya, pada pasien polisitemiya vera dan terkonfirmasi COVID-19 dan mendapat terapi ruxolitinib, apakah obat ini dapat diteruskan atau ditunda? Apa yang diperhatikan untuk memberikan ruxolitinib pada pasien PV dengan COVID? Bagaimana edukasinya? Dan pertanyaan masih untuk Prof. Linda Roti dari Dr. Yonatan lagi dan Dr. Kenli. Pada kasus-kasus polisitemiya vera seperti 2 kasus tadi, pemberian ruxolitinib selama 6 bulan telah tercapai targetnya untuk terapi. Apakah perlu terapi lanjutan? Berapa lama? Dan apakah harus ada tapering down? Dan pada kasus-kasus polisitemiya vera dengan JAK2 positif yang mengalami leukemic transformation, apakah Jakafi ruxolitinib dapat diberikan? Ya, silakan Prof. Linda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah mengenai pasien polisitemiya vera yang sedang menggunakan ruxolitinib kemudian dengan COVID-19 ya. Jadi sebenarnya ada suatu studi secara statistik sebenarnya tidak bermakna untuk apakah diberikan atau tidak. Tapi ada studi yang dilakukan di Cina yang menyatakan bahwa ternyata dengan pemberian ruxolitinib ini dia sangat memperbaiki gejala klinik dari pasien ini, kemudian dilihat dari juga gambaran CT scan-nya maupun limfopenianya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa ruxolitinib ini harus dihentikan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya kalau pada kasus ini sudah tercapai dalam 6 bulan dia sudah tercapai, apakah kita harus meneruskan ataupun kita harus melakukan tapering down? Di sini mungkin untuk tapering down itu tidak. Jadi memang tidak akan terjadi mungkin rebound fenomena. Jadi itu tergantung dari individunya ya. Jadi yang penting setelah tercapai
hematokritnya itu sudah di bawah 45%, maka sebenarnya kita harus melakukan pemeriksaan follow up berulang. Apabila mungkin terjadi kenaikan daripada hematokrit ataupun trombositnya, mungkin ini kita harus berikan lagi. Karena kita tahu bahwa pengobatan pada polisitemia vera ini bukan merupakan pengobatan kausatif. Ya. Kemudian apabila dia sudah bertransformasi menjadi suatu leukemia, ya tentunya kita harus mengobati sesuai dengan leukemianya. Jadi mungkin ruxolitinib itu sudah tidak kita lanjutkan lagi. Mungkin itu pertanyaannya, apakah ada yang belum terjawab? Halo? Habis. Ya. Terima kasih untuk para pembicara, Dr. Halinda Harun, Dr. Dimas Bayu, Dr. Tuti Harjanti, dan Prof. Linda Roti atas presentasinya yang menarik. Terima kasih juga pada para peserta yang sudah setia menunggu dan bertanya dalam kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi juga pada PT Novartis yang telah mendukung acara ini dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Saya akhiri seminar online tentang myeloproliferatif neoplasma ini dengan harapan kita akan mendapat beberapa take home message dari keempat pembicara ini. Mohon aplaus yang meriah untuk para pembicara. Ya, terima kasih, Bos. Kami kembalikan. 10 menit.